Halo guys, ketemu lagi sama aku Diva. Sebelumnya aku tuh udah pernah bikin beberapa video dan step by step administrasi apa aja sih yang harus diurusin ketika WNA itu sudah sampai di Indonesia. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut atau pengen nonton itu dulu, bisa cek playlist aku, itu ada playlist khususnya. Kalian ke channel aku aja terus cek playlist. Sekarang waktu itu kan aku bikin step by stepnya dari step 1 sampai 3 ya. Sekarang aku mau update, ada step keempat, yaitu melapor ke RT RW domisili tempat WNA ini tinggal. Kan kayak suami WNA aku itu kan tinggal sama aku ya di rumah. Pas kita ninggalin rumah ini, satpamnya juga nanya, udah lapor belum ke Pak RT? Kayak gitu. Dan memang kan teman-teman, kalau kalian tinggalnya kayak di komplek, itu kan selalu ada kayak tamu wajib lapor ya. Walaupun di rumah ini aku dan suami kita ngontrak di sini ya, itu tetap kita harus lapor ke RT RW. Juli ini. Memang ini merupakan salah satu data yang dibutuhkan oleh RT RW kita supaya mereka tahu itu ada berapa keluarga yang tinggal di RT RW mereka, ada berapa kepala keluarga, ada berapa WNA, karena mereka juga kan harus tahu dan melaporkan juga ya. Tapi kalau misalkan kasusnya itu WNA-nya tinggalnya bukan kayak di rumah kayak aku dan suami, misalkan tinggal di hotel, itu kalian bisa pastikan lagi, aku kurang tahu tentang itu, karena bisa jadi itu memang hotelnya harus melaporkan tanggung jawab pihak hotelnya. Oh my god, bisa jadi tanggung jawab pihak hotelnya, karena aku pernah lihat berita di website imigrasi, judulnya itu pengelola penginapan wajib lapor keberadaan tamu asing lewat APOA. Kalian bisa cek dan pastikan lagi info terkait hal tersebut ya. Awalnya kan aku lapor ke ketua RT itu lewat WA aja ya, siapa tahu memang gak apa-apa kan secara online. Tapi habis itu aku disuruh datang ke rumah beliau, jadi aku datang ke sana sama suami aku dengan membawa dokumen. Apa aja yang dibawa? Waktu itu sih aku diminta bawa fotokopi KTP sama kakak aja. Tapi karena mengingat suami aku kan belum masuk kakak ya, karena dia izin tinggalnya masih ITAS. Kalau ITAP kan udah bisa masuk kakak. Karena suami aku belum punya kakak, terus dia juga belum punya KTP, makanya aku bawa dokumennya lebih lengkap gitu guys. Aku nyerahin dokumennya sebagai berikut. Untuk dokumen aku, yaitu WNI-nya, aku serahin fotokopi KTP aku, terus fotokopi kakak yang dimana aku ini udah pisah sama orang tua aku ya, aku kepala keluarganya. Walaupun suami aku belum di situ, cuma ada aku aja di kakak itu, nggak apa-apa, tetap aku serahin. Terus pisah kakak waktu itu juga aku udah pernah bahas di video sebelumnya ya, bisa cek. Terus untuk dokumen WNA aku serahin fotokopi ITAS, fotokopi SKTT atau surat keterangan tempat tinggal, karena di situ kan ada NIK-nya, siapa tahu dibutuhkan oleh ketua RT, ketua RW. Terus fotokopi paspor. Dan yang terakhir itu dokumen pernikahan, aku lengkapin juga dengan kasih fotokopi buku nikah sebagai bukti kalau kita memang sudah menikah. Kayak gitu. Terus ya udah aku bawa ini semua dokumen ini, aku serahin ke ketua RT-nya, terus kasih tahu alamatnya kita tinggal di mana lengkapnya. Terus aku kasih tahu juga kenapa suami aku nggak ada di kakak. Bisa jadi kan mereka itu tidak tahu tentang hal seperti ini ya, tentang hal yang terkait dengan imigrasi atau izin tinggal dan sebagainya. Jadi kita bisa jelaskan ke ketua RT juga. Ya udah, habis itu kita kayak dikasih tahu aja tentang sistem di sini di RT RW ini ada uang bulanan, misalkan kayak untuk uang kebersihan atau sosial. Terus kalau misalkan ada pengangkutan sampah itu setiap hari apa aja, kayak gitu tergantung tempat tinggal masing-masing ya. Gitu aja tambahan yang aku kasih di video kali ini. Semoga nambah informasi buat kalian. Kita ketemu lagi next time. Assalamualaikum.